warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdasiril adim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani, faman ahabbani ma'i fil jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sakrina walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal kiram wal mutaramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah wal huzaz wal huzajah yang min Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Dewan Pengurus Kemakmuran Musola Nurul Hidayah yang saya hormati beserta jajarannya, Dewan Panitia Mas Karyanto, Panitia di bulan Ramadan yang saya hormati beserta jajarannya, para ibu bapak yang hadir di sini, jamaah sholat isya dan dilanjutkan sholat tarawih yang saya hormati, para remaja dan remaji, ikatan remaja masjid dan musola, dewan para santri, santriwan, santriwati yang saya hormati, para orang tua, nenek mama, cerdik pandai, para sepuh, pini sepuh yang saya hormati, insya Allah yang tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para jamaah yang min Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini, pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini, kita berkumpul bermuwajahah. Tidak terasa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita masih bisa berkumpul. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah cinta kepada kita semuanya, masih bisa berkumpul bermuwajah bersama keluarga dan tetangga, tentunya berkumpul di musola Nurul Hidayah. Insya Allah orang yang berkumpul di musola Nurul Hidayah ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang min Allah subhanahu wa ta'ala, secara pribadi saya sangat bersyukur dan merasa sangat senang, sangat gembira mengawali pertemuan pada malam bulan Ramadan ini. Saya ditempatkan di sini sama panitia. Kenapa bahagianya? Kalau saya ditempatkan di masjid-masjid yang lain, ustadz tidak akan berbicara, nanti jadi gibah. Jamaahnya enggak ada, masjidnya besar, bapak-bapaknya cuma 2 baris, ibu-ibunya cuma 1 baris, anak-anak lari-larian. Kemana isinya? Ini musola walaupun kecil cabai rawit, walaupun musolanya kecil, musolanya bagus, ruangannya bagus, isinya bagus, manajemennya bagus, transparan, dan ternyata jamaahnya adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tenang aja Pak Yan, nggak usah berpikir masjid yang lain, ini aja musola. Bisa sholat taraweh, bisa sholat berjamaah, bisa mengadakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, apapun yang sifatnya syiar terus jalankan. Insya Allah kita doakan orang-orang yang belum memberikan naikkan derajat dari musola menjadikan masjid, insya Allah mereka diberi hidayah. Siapa tahu selesai bulan Ramadan ini mereka mengizinkan ini musola Nurul Hidayah menjadikan masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah satu. Yang pertama, pada malam ini Ustadz mengawali tausiah kultum di bulan Ramadan. Jadikanlah sebuah momen bahwa bulan Ramadan ini adalah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah satu momen yang sangat berharga, sebagaimana tema yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadikanlah sebagai Ramadan sebagai tarbiyah bagi kita semuanya. Ibu-ibu, adik-adik tahu apa artinya tarbiyah? Tahu?
Mas Karyanto ngasih judul tarbiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak tahu, Ustadz Aceh juga nggak tahu. Tarbiyah itu menurut bahasa Arab artinya pendidikan, education. Jadikanlah sebuah momen Ramadan ini menjadikan sebuah tarbiyah bagi diri kita ini, bukan hanya sebatas di bulan Ramadan sampai keluar di bulan Ramadan sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Artinya jadikanlah aplikasi dari Ramadan ini menjadikan sebuah tarbiyah pendidikan bagi kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi tarbiyahnya? Yang pertama, besok kita akan melaksanakan pertama adalah saum, artinya siam. Yasumu soimun siam, artinya berpuasa, artinya menjaga. Sinergikan setelah kita berpuasa. Nah, itu saum. Saum artinya menjaga. Sinergikan antara saum dengan imsak. Kalau kita sahur, habis sahur sebelum subuh itu udah imsak. Apa itu imsak? Imsak berawal kalimat amsaka, artinya menahan. Kita berpuasa saum menjaga, menjaga hawa nafsu kita, menjaga emosi kita, disinergikan dengan imsak, menahan haus dan lapar, menahan hawa dahaga dan menahan hawa emosi kita dalam sehari-hari. Inilah akan dijadikan tarbiyah dalam kesehari-hari. Yang pertama, ambil kita hikmah. Orang yang berpuasa dijadikan tarbiyah. Kita semuanya, Bu, mohon maaf, beribu mohon maaf, kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ringan-ringan. Pangan masih mudah, sawit masih bisa dipanen, sawah masih bisa dipanen, makanan masih banyak dibeli. Jadi kita tidak pernah adanya kelaparan. Coba tengok, Bu, saudara kita yang ada di Palestina. 3 bulan yang lalu mereka sumbangan dari seluruh warga negara Indonesia atau dari mana-mana tidak masuk ke jalur Gaza karena udah disempitkan oleh Israel dan Amerika. Orang-orang Palestina dalam keadaan lapar. Anak-anak, ibu-ibu, dewasa semuanya dalam keadaan lapar. Mereka mati enggak? Tidak, karena mereka sudah terdidik sebagai pribadi muslim. Tidak ada makanan, imun berpuasa, menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga. Di situ disinergikannya. Karena sudah terdidik. Andaikan ada orang jamaah Nurul Hidayah, kalau kita ibunya, ini anak-anak ibunya belum masak, belum belanja dan lain-lain, belum ada makanan, anak-anak kita ini pasti belajar sabar, karena disitulah tarbiyah anak kita dididik menjadikan orang yang berpuasa. Lalu yang keduanya, mengajarkan tidak memandang orang kaya, tidak memandang orang yang hebat. Berpuasa artinya menyetarakan kepada orang-orang yang di bawah, orang mereka dalam garis kemiskinan, mereka dalam keadaan lapar, supaya kita merasakan. Dijadikanlah tarbiyah bagaimana rasanya lapar kita sama seperti laparnya mereka dalam garis kemiskinan. Maka setelah puasa disempurnakan dengan zakat. Artinya tarbiyah dalam puasa kita menjaga, bukan hanya mendidik kepada diri kita bagaimana lapar dan haus orang-orang yang kita rasakan. Lalu yang keduanya, menjadikan sebuah tarbiyah bahwa kita berpuasa supaya kita tidak menjadikan orang yang serakah dan orang yang tamak. Bayangin, Pak, motor dalam 1 bulan 3 bulan mereka terus dipakai, itu olinya semakin kotor, semakin kesat, maka harus diganti oli. Kita dalam 1 tahun makanan yang kita saring terus 1 bulan kita penuh, artinya untuk membersihkan dosa perdosa kita daripada tubuh kita. Orang-orang hikmah dan berpuasa bertarbiyah, di samping bertarbiyah melainkan adalah membersihkan dosa perdosa kita. Oleh karena itu sinergikan antara saum dan siam, menjaga dan menahan. Artinya supaya kita menjadikan orang yang tidak tamak, tidak orang yang berserakah. Karena berpuasa adalah karena iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Bu, ini adalah bagian judulnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hari-hari biasa pagi-pagi sudah sarapan makan lontong, di hari-hari biasa siangnya minum kopi,
Bapak-bapak siangnya, terutama orang tua saya tahu nih, Pak Amran nih udah bikin kopi, siapin rokok. Karena hari biasa. Bapak-bapak di siang hari, anak-anak. Tapi di bulan Ramadan dijadikan sebuah edukasi pendidikan. Kopi di bulan Ramadan halal. Makan tahu halal, makan roti halal. Tunggu waktunya ketika di bulan Ramadan, nunggu waktu maghrib. Di bulan biasa, di bulan hari biasa, nengok semangka merah halapar makan, nengok jajanan macam-macam ada es yang lain-lain pengen dibeli makan bebas. Tapi tunggu di bulan Ramadan, waktunya tunggu waktu habis maghrib. Ibu dan bapak mohon maaf, suami dan istri di hari-hari biasa halal, boleh di waktu-waktu terserah. Tapi tunggu di bulan Ramadan, waktunya tunggu habis habis terawih. Jawabannya cerdas tuh. Ada yang berkata habis maghrib, Ustaz. Wah, cepat nih habis maghrib. Tuh, mengendalikan hawa nafsu. Manawiyahnya kata Imam Syafi'i, dengerin, al-afu indal godob, memberikan maaf kepada orang ketika dalam keadaan marah. Karena marahnya manusia, mohon maaf nih, ini sebuah education di dalam berpuasa. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dalam keadaan marah adalah, kata Imam Syafi'i, adalah shaimun, orang yang berpuasa. Kenapa? Kalau marahnya manusia melalui lisan yang baik, melalui perkara-perkara yang baik, itu adalah manusiawi. Tapi kalau marahnya keluar bahasa kasar, bahasa hewani, keluar tangan yang berbicara dan lain-lain, itu bukan marahnya manusia, melainkan adalah syahwatnya setan. Kata hadis Rasulullah SAW, innal ghadabi minasyaiton, kalau ada orang yang marah adalah syahwatnya setan. Wa inna syaiton khuluqi finnar, sesungguhnya setan tercipta daripada api neraka. Wa inna nari bil ma'i, api hanya bisa dipadamkan oleh dengan air. Fa idza ghadabi ahadukum, dan ketika kalian dalam keadaan marah, bil wud'i, redamlah dengan air wudu. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang marah-marah, redamlah dengan cara so'imun, artinya berpuasa. Karena berpuasa adalah menjadikan sebuah tarbiyah, menjaga hawa nafsu kita. Biasanya ibu-ibu kepada bapak-bapak di bulan biasa mah bapaknya lambat bangun atau dan lain sama juga sama bapaknya, kalau biar di bulan biasa belum masak, belum selesai bapaknya Tapi kalau di bulan Ramadan, jadikanlah sebuah tarbiyah, jaga banyak-banyak. Kata Imam Syafi'i, yang pertama berpuasa, yang keduanya bizikrillah, jadikan orang yang berzikir, banyak bertasbih. Bu, mohon maaf, di bulan Ramadan kalau bapaknya mau marah gini-gini, ibu cukup diam, baca dalam dikirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya lagi marah, ibu, benar ini kata hadis, kalau suaminya lagi marah, ingat bu, di bulan Ramadan ibu jangan ikut marah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kencang-kencang, mentang-mentang kata ustaz, mentang kata hadis, bapaknya marah, inna lillahi wa inna raji'un, tambah marah suaminya. Emang saya sudah mati apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata dalam Al-Quran? Alladzina idza musibatkum wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika manusia di dalam keadaan ditimpa musibah, wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya asalnya dari Allah, maka kembalikan lagi pada Allah. Mungkin suami ibu dalam keadaan marah itu musibah, dalam keadaan capek dan lain-lain, gak usah ibu ikut marah-marah, cukup baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam hati ya bu ya. Sama suami pun juga tuh banyak berzikir. Jadikanlah sebuah momen bahwa puasa ini menjadikan Ramadan pengendalian hawa nafsu kita, pengendalian diri kita. Apa kata Imam Syafi'i? Yang ketiganya adalah tilawatil Quran, banyaklah tilawah membaca Al-Quran. Termasuk kepada ibu dan bapak semuanya, anak-anak, ketika dalam diri kita dalam keadaan marah, puasa marah itu apalagi bulan puasa semakin datang semakin banyak.
Karena puasa adalah sebagai tarbiyah, jadikanlah pengendalian hawa nafsu kita ini banyak-banyak. Tadi apa? Membaca Al-Quran. Bu, dengerin. Makanya ibu pulang dari sini banyak tadarus. Buka Al-Quran. Kan masak lambat tuh di siang hari. Bapak juga kan gak makan, baca Al-Quran, berwudu dan lain-lain. Suaminya yang kebiasaan marah nih bu, suami yang kebiasaan marah, gak usah ibu di besok bawa, ibu berwudu bawa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan. Suaminya yang lagi marah yakin tidak akan marah bu, karena mendengarkan Al-Quran. Atau si suaminya sebaliknya kepada istrinya, Ustadz saya nggak hafal surat Ar-Rahman, saya biasanya Ustadz ngajinya tiap malam, tiap hari Jumat yasinan, tidak apa-apa baca yasin juga. Suami dalam keadaan marah, Bismillahirrahmanirrahim yasin. Tapi ibu pelan-pelan, jangan mentang-mentang kata Ustadz suaminya marah, capek dan lain, yasin di depan mukanya tambah marah. Kalau begitu, yang mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita ini, jadikanlah sebuah tarbiyah, banyak berzikir, toharoh, membersihkan diri, berpuasa, terutama banyak Al-Quran adalah supaya meredam hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita. Itulah yang dimaksud dengan tarbiyah, jadikanlah pendidikan di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, kenapa dikatakan bulan Ramadan? Padahal di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Siyami, artinya bulannya berpuasa. Syahrul Qiyami, bulannya tegak, artinya bulannya tempat orang yang sholat. Syahrul Maghfirah, bulannya pengampunan. Syahrul Qur'ani, bulannya turun Al-Quran. Banyak, tapi disatukan menjadikan Syahrul Ramadan. Apa menjadikan sebuah tarbiyahnya sebagai pendidikannya? Turunnya Al-Quran, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kebaikan. Kenapa dijadikan Ramadan? Ramadan berawal kalimat 3 huruf, Ramido, artinya berawal kalimat Ramadan. Romido artinya pembakaran. Ramadan artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Oh, bakar ikan Ustadz, bukan, itu mah ibu-ibu bakar ikan buat sahur. Artinya yang dibakar adalah dosa per dosa kita. Kita kaitkan kenapa tadi panitia mengajarkan untuk bertadarus. Mohon maaf Pak, saya nengok dari YouTube atau nengok berita-berita, entah dari Kemenag dari mana lah, nggak peduli saya itu. Katanya jangan bertadarus, speakernya dengarkan, pernah baca kan? Benar kan? Jangan bertadarus, speakernya diluarkan kemana-mana, gak usah didengar, gak peduli. Tapi jawab, kita pun juga tidak boleh dilawan, kita pun juga tidak boleh anarkis. Cukup diam, panitia dan pengurus tambah lagi speakernya semakin kencang, selesai. Apa urusan? Ini bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, bulan turun Al-Quran, tadarus semakin kencang. Terus jangan mendengar gini-gini. Itu adalah pemerintah menyampaikan di tempat yang minoritas, artinya tempat muslim yang minoritas, mayoritas non muslim, itu artinya adalah disebutnya adalah penghormatan. Tapi kalau di tempat kita mah tidak ada masalah, terus semakin kencang para remaja dan remaji banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa orang membaca Al-Quran? Apa padilahnya baca Al-Quran? Nih ibu-ibu, bapak semuanya, adik-adik, apa padilahnya baca Al-Quran? Dari khotam, dari pertama juz pertama, setelah sampai khotam dibaca lagi, apa hasilnya dan apa manfaatnya? Dengerin bu, ada sebuah kisah yang bernama Al-Imam As-Syafi'i. Mereka Al-Imam Syafi'i adalah ini khotam, keseharian adalah 6 kali khotam. Bayangin bu, dalam sehari 6 kali khotam, nggak kebayang bu. Lalu dia membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Datanglah seorang cucunya, wahai kakek, wahai datuk, apa manfaat membaca Al-Quran dan apa hasilnya membaca Al-Quran? Ini diterangkan kitab dalam As-Saniyasah Al-Inayah. Dijelaskan, wahai cucuku, kalau kamu pengen tahu hasil dan manfaat dari baca Al-Quran,
ambillah kamu air dari sumur melalui keranjang pasir sampai engkau lelah, barulah engkau setelah lelah baru kamu berhenti. Si cucunya karena pengen tahu khasiat daripada membaca Al-Quran, menurut kakeknya ngambil air dari sumur, bolak-balik melalui keranjang pasir yang dari bambu. Setelah lelah sampailah berbicara, wahai kakekku, wahai datuk, aku telah mengambil air dari sumur sampai lelah sampai di sini. Mana hasilnya persamaan seperti orang membaca Al-Quran? Apa jawabannya? Wahai cucuku, engkau telah mengambil air dari sumur bolak-balik, adakah hasilnya? Wahai datuk, aku mengambil air dari keranjang pasir bolak-balik tidak ada hasilnya karena airnya ke bawah. Filosofinya, persamaan analoginya membaca Al-Quran. Wahai cucuku, kamu mengambil air dari sumur bolak-balik airnya tidak terkumpul karena bolong ke bawah, tapi ada buktinya. Apa buktinya? Airnya tidak kelihatan terkumpul, tapi ada buktinya. Keranjang pasirnya tadinya ada kotoran onta, tadinya ada najis, tadinya ada tanah dan lain-lain. Karena sering bolak-balik ke air, itu keranjang pasirnya menjadikan bersih seperti semula. Apa manawiyahnya? Pelajaran bisa dipetik ini. Orang yang membaca Al-Quran, mulutnya sampai berbusa, mulutnya sampai lita, terus bolak-balik sampai khotam. Apa hasilnya? Hasilnya tidak kelihatan, tapi ada buktinya. Apa buktinya? Allah bersihkan dosa per dosa kita. Itulah hikmah daripada membaca Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan dari satu terus bolak-balik. Tahun kemarin sudah khotam, kita dibaca lagi karena sahru Ramadan nazal Al-Quran, turunnya Al-Quran sebagai pembersih dosa per dosa kita. Membersihkan dosa itu banyak, Bu, dengan cara ibadah yang lainnya. Tentunya aplikasikan para remaja dan remaji banyak-banyak bertadarus, banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah engkau dibersihkan dosa per dosa daripada membaca Al-Quran. Jangankan Al-Quran dibacanya, mendengarkan pun juga sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faida qiratul Quran, dan ketika engkau bacakan Al-Quran, wa ansitu, diam. Pastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, niscaya engkau akan mendapatkan rahmat. Itu baru mendengarkan. Bagaimana orang yang membacanya? Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan bi kitabillah, siapa orang yang mengucapkan satu huruf kitab Allah, abil hasanati asru amsaliha, Allah balas satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Insya Allah apa yang dibaca sore oleh anak-anak kita, mau belajar, mau yang sudah lancar, mau yang belajar masih terbata-bata, apalagi sampai khotam, insya Allah akan membersihkan dosa per dosa pada anaknya dan menjadikan hikmah bermanfaat kepada ibu dan bapaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pada perjumpaan malam ini, jadikanlah sebuah momen di bulan Ramadan ini menjadikan suatu tarbiyah atau pendidikan bagi kita semuanya. Wabil khusus tarbiyah kepada ustadz pribadi dan para jamaah, tentunya jadikan pendidikan ke sehari-hari yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, ini saja yang bisa sampaikan. Salah dan hilafnya semua kesalahan pribadi, kebodohan adalah kebodohan ustadz pribadi. Hadan Allah wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.